Kak, aku minta juga dong, minta kamera buat nge-YouTube. Saya nggak punya kamera, Mas. Tolong dong, Mas Gun. Aku minta THR kamera yang nggak kepake. Please, Mas Gun. Kamera apa juga nggak apa-apa, Mas Gun. Mas Gun, aku minta kamera yang nggak kepake dong. Please dong, Mas Gun. Halo Rockers, kalau kalian heran kenapa saya jarang atau malah nggak pernah baca dan bales DM kalian di Instagram, jujur itu karena saya males harus menjawab pertanyaan yang sama dan itu ditanyakan berulang-ulang oleh orang lain. Sementara DM yang masuk di Instagram saya banyak banget. Jadi kalau saya harus menjawab pertanyaan yang sama berulang-ulang dengan jawaban yang sama, waktu saya bakalan habis. Nah, makanya sekarang saya coba baca pertanyaan-pertanyaan kalian dan semoga bisa kejawab semuanya. Mas, tutorial buat film pakai iPhone 6s dong. Banyak yang request bagaimana caranya membuat film atau membuat video yang sinematik dengan smartphone. Ini kan sebenarnya cuma perkara tool saja ya. Jadi toolnya itu mau pakai apa aja bisa. Tapi persiapan produksinya dan teknik pengambilan gambarnya kan sebenarnya sama. Dan tutorial pengambilan gambar itu saya sudah pernah bikin videonya. Kamu cari aja di video-video saya sebelumnya. Terus perkara kalau bagaimana memanfaatkan atau memaksimalkan smartphone biar bisa mengambil gambar yang sinematik. Nah, kamu bisa misalnya kalau di iPhone, kamu bisa install aplikasi namanya Filmic. Itu kamu bisa setting semuanya secara manual, jadi bisa kayak DSLR lah intinya. Even kalau di 6s dan di iPhone 7 itu kamu bisa pakai picture profile yang flat untuk color grading. Nah, kalau di Android bisa pakai kamera FV5. Itu saya nggak tahu ada flat profile-nya atau enggak, tapi kalau yang lain itu saya pernah nyoba Cinema 4K. Aplikasi Cinema 4K itu ada flat profile-nya, cuman nggak semua Android compatible. Jadi kalau Androidnya kurang bagus speknya ya suka crash. Aku mau minta saran, ada budget 7,5 mending ambil kamera apa bla 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 bla. Banyak yang nanya ke saya, ngasih tahu kalau ada budget sekian-sekian, sebaiknya beli kamera apa atau kamera apa, terus lensa apa atau lensa apa. Sementara saya jujur nggak hafal harga-harga kamera dan nggak hafal harga-harga lensa, karena saya nggak jualan. Tapi kalau kamu udah punya bayangan, kayak misalnya pilihannya antara kamera ini dengan kamera ini atau lensa ini dengan lensa ini, jawabannya adalah kamu bisa pakai snapshot.com. Di situ kamu bisa compare antara gear ini dan gear ini dan kamu cari mana yang paling sesuai untuk kebutuhan kamu. Nah, habis itu jangan lupa cari review-review di YouTube yang mana yang paling kira-kira paling oke dengan kebutuhanmu. Sampean buka kelas private enggak? Banyak yang nanya apakah saya mau untuk ngajarin secara private tentang filmmaking atau sinematografi. Jawabannya adalah enggak, dan kayaknya enggak bakal. Karena dulu udah pernah ngajarin private dan itu gagal. Karena saya emosian. Saya nggak sabaran kalau ngajarin satu orang, males. Tapi kalau suasana workshop yang lebih dari belasan puluhan orang gitu, saya malah suka banget. Saya malah bisa. Kalau kamera standarnya lumayan bagus dan harganya murah, apa ya? Standar bagus untuk apa dulu nih? Untuk hobi atau untuk serius atau profesional? Terus untuk video atau untuk foto? Nggak ada kamera yang sempurna. Ada kamera itu istilahnya tipe photosentrik yang fitur-fiturnya itu lebih bagus untuk di fotografi, dan ada kamera yang videosentrik. Dia lebih bagus untuk fitur-fiturnya untuk video. Photosentrik itu misalnya kayak Fuji, nah itu cocok banget kalau buat foto, tapi kalau buat video kurang bagus. Videosentrik itu misalnya kayak Sony yang A7S atau Lumix GH5. Nah, itu videosentrik banget. Murah itu relatif ya, tergantung kantong kamu. Tapi kalau maksud kamu standar ini adalah untuk pemakaian casual, bikin konten YouTube misalnya kayak vlogging, itu bisa pakai misalnya Canon EOS atau kelas mirrorless-nya yang EOS M3. Atau kalau mau lebih serius lagi yang bisa untuk color grading karena ada fitur flat profile-nya, kamu bisa pakai misalnya Sony A6300 atau A6500. Minta THR-nya juga Mas Gun, kamera yang sudah jarang dipakai buat berkarya.
Ini nggak cuma satu orang yang nanya ke saya apakah saya mau ngasih kamera, karena banyak. Dan sebenarnya awalnya saya pikir cuma bercanda, tapi karena gemes akhirnya saya tanya, ini beneran kamu mau minta kamera ke saya? Dan jawabannya adalah serius, sampai minta alamat saya mau ambil sendiri kameranya. Dan ketika saya tanya apa alasannya meminta kamera ke saya, rata-rata jawabannya adalah karena mereka merasa masih pemula dan nggak punya alat yang proper untuk berkarya, jadi yang ngarep dikasih kamera. Oke, saya mau cerita. Jadi dulu awal saya senang videografi itu modal awalnya cuman kamera handycam Sony yang hitam, kalau nggak salah Video Edge atau High Edge, dan itu dipinjemin orang yang baik banget sama saya. Kondisinya waktu itu baterainya nggak mau nyimpen, jadi kalau mau syuting saya ingat banget saya harus pakai kabel roll yang panjang biar bisa syuting. Tapi itu bukan jadi pemicu buat saya minta-minta orang lain, merengek-rengek untuk dikasih gear yang oke dulu biar bisa bikin berkarya yang oke. Saya justru semangat banget pakai alat yang seadanya. Saya edit, waktu itu saya masih pakai komputer kalau nggak salah Pentium 3, saya ingat banget. Dan saya udah langsung semangat banget ngeditnya pakai Premiere Pro berapa ya waktu itu, terus After Effects, main efek yang aneh-aneh, semua segala efek aneh-aneh saya masukin. Buah dari kerja keras saya itu, akhirnya ada orang yang baik banget ngajak saya untuk bikin PH kecil-kecilan. Saya dimodalin kameranya waktu itu kalau nggak salah awalnya cuman pakai video VHS, kamera VHS atau SVHS ya, saya lupa. Makin lama makin membuahkan hasil yang ya akhirnya sampai sekarang saya akhirnya bisa upgrade alat. Kalau untuk Sony A7S yang seperti baterai tapi sebenarnya cuman adapter biar bisa dipakai dengan power eksternal, itu apa namanya. Nah, kamera DSLR atau mirrorless itu kan nggak ada DC input atau colokan untuk external power. Ntar kalau kayak camcorder itu kan ada, bisa langsung kamu sambungin ke power pack. Nah, biar bisa kamu harus pakai baterai bodong, namanya adalah DC coupler. Jadi dia untuk menyambungkan ke power dari si kamera mirrorless atau DSLR ini, dan ujung dari kabel si DC coupler ini adalah jack untuk DC input, bisa kamu sambungin ke power pack. Minta saran kira-kira kalau mau ngangkat lensa lebih baik fix atau wide dulu, atau mungkin tele. Kok fix atau wide? Oh, gini, karena banyak yang mengasosiasikan bahwa lensa fix itu atau fix focal length itu adalah lensa 50 mili. Padahal maksudnya fix itu adalah fix focal length. Jadi lensa yang nggak bisa di zoom, nggak bisa diubah focal length-nya, itu namanya lensa fix. Jadi ada banyak pilihan focal length-nya. Ada yang ultra wide, yang wide itu kayak misalnya 8 mili, 11 mili, 24 mili itu wide, ultra wide sampai wide. Terus ada yang normal. Nah, yang normal focal length ini misalnya 50 mili kalau untuk normal, untuk ukuran sensor size antara Super 35 atau APS-C sampai dengan full frame. Tapi kalau misalnya untuk yang crop factor 2 kali kayak micro four third itu normal focal length-nya adalah sekitar 24 mili. Tergantung dari shooting style kamu seperti apa. Kalau kamu suka untuk pengambilan gambar yang portrait, nah lebih cocok untuk normal focal length atau medium tele. Misalnya kalau untuk di sensor full frame atau Super 35 atau APS-C itu cocoknya di antara 35 sampai dengan 50 mili. Atau kamu mau lebih padat lagi untuk potret, ngambil beauty shot banget ya, bisa kayak di atas 85 mili. Tapi kalau kamu shooting style-nya lebih banyak, misalnya scenery atau landscape, nah itu cocoknya untuk ultra wide atau wide. Nah, kalau misalnya pakai micro four third bisa pakai yang misalnya 12 mili atau 14 mili. Terus kalau di full frame atau APS-C bisa antara ya 18 atau 25 mili, 24 mili, itu lebih cocok. Apa benar di setiap transisi itu ada maknanya? Wah, ada dong. Misalnya cross dissolve, nah itu untuk menggambarkan pergantian waktu dari satu scene ke scene lain. Atau fade out itu untuk menggambarkan berakhirnya sebuah scene. Fade in untuk menggambarkan awal dari sebuah scene. Terus cut sendiri, cut itu adalah transisi. Ada banyak tipe-tipe cut, misalnya jump cut, match cut, smash cut, cutaway, itu ada maknanya semua. Kalau mau lebih jelas bisa nonton videonya Rocket Jump Film School, ada di sini nih linknya nih.
A6500 sama A7 II, mending yang mana? Banyak yang nanya mending Sony A6500 atau Sony A7 II karena harganya mirip, sekitar di 20-an juta. Kalau saya tergantung dari kebutuhan kamu untuk apa. Kalau untuk foto mending A7 II kalau buat saya, karena sensor size-nya lebih besar di 35 mili atau full frame, jadi untuk dapetin shallow depth of field itu lebih gampang. Terus untuk high ISO performance atau di low light itu lebih oke, noise performance-nya itu lebih oke. Tapi kalau untuk video saya mending A6500 karena dia downscale dari 6K ke 4K, jadi detail gambarnya itu keren banget. Sementara untuk A7 II masih full HD. Terus A6500 dia udah touchscreen, jadi kalau mau tracking fokus dari satu titik ke titik lain tinggal tap to focus saja. Kak, aku minta juga dong, minta kamera buat nge-YouTube. Saya nggak punya kamera mas, tolong dong mas Gun, aku minta THR kamera yang nggak kepake. Please mas Gun, kamera apa juga nggak apa-apa mas Gun. Mas Gun, aku minta kamera yang nggak kepake dong. Please dong mas Gun. Ini kenapa ngotot minta kamera? Apakah Sony A6000 bagus dan cocok untuk fotografi dan videografi, terutama videografi? Masih banyak yang nanya apakah Sony A6000 yang sebenarnya itu udah lama banget dikeluarin oleh Sony, nggak tahu masih diproduksi apa enggak, kayaknya sih udah enggak. Apakah masih oke untuk kebutuhan videografi? Jawabannya adalah oke dan nggak oke. Oke-nya adalah dengan firmware yang terbaru bisa merekam Full HD dengan format EKVCS. Itu tadinya cuma bisa di A7S atau A7S II, A7 II, dan dengan EKVCS itu bisa menghasilkan kualitas gambar Full HD yang cukup bagus, detailnya oke. Nggak bagusnya A6000 untuk Full HD EKVCS cepat overheating, cepat panas. Monitor untuk DSLR kan mahal banget. Kalau kita rakit sendiri pakai monitor mobil apakah bisa? Field monitor itu kan bukan sembarang monitor. Itu adalah monitor yang resolusinya tinggi dan warnanya seharusnya sudah terkalibrasi. Jadi untuk mendapatkan detail warna dan fokus itu bakal akurat banget, presisi banget. Sementara monitor mobil itu kan resolusinya rendah dan warnanya biasanya ngaco. Tapi kalau maksa pakai monitor itu ya silakan aja, tapi ya resiko ditanggung sendiri. Either warnanya meleset-meleset atau fokusnya acak-adut, ya silakan. Oke teman-teman, itu tadi DM kalian di Instagram yang sudah saya coba jawab sebaik mungkin dan semoga mencerahkan. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini di kanal sosial media kalian biar saya semakin semangat untuk membuat video konten berikutnya. Sampai jumpa.